Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Toko Madu Daily Agrari, tempat berbagi pengetahuan tentang berbagai macam tanaman. Nah, untuk pagi hari ini saya mau kasih tutorial bagaimana cara kita perbanyakkan bibit nangka yang dengan sistem okulasi atau mata tempel. Karena menurut saya begini, untuk perbanyakan bibit nangka itu lebih efisien, lebih bagus menurut saya, lebih bagus, banyak berhasilnya itu dengan sistem okulasi dibandingkan dengan sistem sambung samping atau sambung pucuk. Nah, sebelum kita mulai, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teh susu biar fokus kita. Nah, sebelum kita mulai itu terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahan untuk kita perbanyakan bibit nangka ini. Yang pertama, seperti biasa, itu kita siapkan sailingnya yang tentu saja sudah sehat supaya tingkat keberhasilannya lebih banyak. Nah, agar supaya sailing kita ini sehat, itu terlebih dahulu 2 minggu sebelum kita lakukan proses okulasi, itu sailing itu kita pupuk terlebih dahulu dengan urea atau NPK supaya kambium yang ada di batang sailingnya itu lebih banyak. Yang kedua, itu kita ambil mata tunasnya, entres mata tunasnya yang sehat juga supaya tingkat keberhasilannya lebih banyak. Dengan ciri-ciri batang atau entres atau mata tunas yang sehat itu tentu bisa kita lihat secara kasat mata, itu secara fisik itu bagus, dan ruas antara daun ke daun itu panjang seperti ini, dan hijau sehat ini. Nah, yang kedua itu seperti biasa plastik tali pengikat, kalau ada itu plastik PE2 kalau nggak salah ini ya, lebih tipis dari plastik es, supaya nanti mata tunas yang keluar itu bisa mengoyak plastik ini dengan sendiri tanpa harus kita bantu dengan membuka tali plastiknya. Tetapi kalau yang paling bagus itu ya setelah nanti 1 bulan mata tunas itu sudah menempel, maka kita bantu plastik itu kita buka. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam proses okulasi itu adalah cara penyayatan kulit di sailing dan juga cara penyayatan mata tunas di entres yang kita ambil. Yang pertama, penyayatan kulit di sailing itu berbeda dengan penyayatan ketika kita melakukan proses sambung samping. Kalau sambung samping itu penyayatannya itu dari atas kita tarik ke bawah. Nah, tapi kalau untuk okulasi maka kita ambil kulit itu dari bawah, kita tarik ke atas seperti ini. Kita tarik ke atas. Nah, setelah kita tarik ke atas, lalu kita iris, kita buang, tapi tidak sampai ke pangkalnya, tapi kita sisakan sedikit supaya nanti bisa menjepit mata tunas yang kita tempelkan. Ini contohnya.
ini masih ada ini tidak kita potong sampai ke pangkal. Nah, oke, kelihatan ya. Yang kedua, cara penyayatan mata tunas itu caranya adalah dengan menyayatnya itu, ini kan berdiri seperti ini ya, kita sayat dari atas ke bawah. Kalau seling ini tadi dari bawah ke atas kita tarik, kalau ini kita sayat dari atas ke bawah seperti ini. Ini kita sayat dari atas ke bawah. Seperti ini. Lalu kita tempelkan. Ini kita jepitkan di sini tadi ya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Nah, baru setelah itu kita ikat dengan rapat supaya jangan sampai ada air yang masuk ke dalamnya. Kita ikat. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, dan selanjutnya ada proses sampai pengikatan seperti ini masih hanya menentukan keberhasilan itu hanya 50% saja. Nah, untuk 50% selebihnya adalah bagaimana cara kita menyimpan, meletakkan hasil okulasi ini di tempat yang tepat. Karena antara okulasi dengan sambung pucuk itu cara penempatan hasilnya itu berbeda. Kalau sambung pucuk itu dia harus di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari. Tetapi kalau hasil okulasi atau sambung samping itu kita harus letakkan hasil sambungannya ini, hasil okulasinya ini di tempat yang sekiranya bisa terkena sinar matahari kurang lebih 70-80%. Supaya apa? Supaya mata tunas yang kita tempelkan itu tidak berjamur. Nah, jadi tetap kena sinar matahari. Nah, itu hal yang paling sebetulnya menurut saya itu sangat menentukan sekali. Sampai 50% itu sangat menentukan tingkat keberhasilan dari hasil okulasi kita atau sambung samping kita. Nah, kalau sambung pucuk itu kita letakkan di tempat yang teduh, nah sedangkan okulasi atau sambung samping itu kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari kurang lebih 70-80%. Nah, itu saja tutorial kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, para petani. Dan bila ini bermanfaat, silahkan di like, di share ke media sosial teman-teman sekalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.